Bab 1773, Perjuangan Binatang yang Terjebak. Wang Lin samar-samar menebak pikiran Yun Yifeng. Orang ini sangat licik, jadi dia tidak akan melakukan sesuatu tanpa alasan. Namun, Wang Lin tidak punya waktu untuk memperhatikannya. Dia mengangkat tangan kanannya dan cetakan emas itu mendarat di genggamannya. Perasaan dingin mengalir melalui Wang Lin, dan dia merasakan hubungan dengan cetakan emas. Item ini baru saja dibuat dari kehampaan dan tidak memiliki pemilik. Budidaya Wang Lin tercetak di dalamnya dan dia menjadi pemilik pertama harta karun ini. Cetakan emas ini mengeluarkan aura yang kuat dan menyegel mantra Dao penghancur dewa penguasa. Mantra ini telah digunakan oleh penguasa dengan kekuatan penuh, jadi kekuatannya sama dengan penguasa yang menggunakan mantra itu sendiri. Dan karena itu diciptakan oleh Xuan Luo, itu berisi sedikit kekuatan 9 matahari. Hasilnya, harta karun ini tidak bisa dihancurkan. Sang penguasa ketakutan ketika Wang Lin melahap cetakan itu dan mulai menyempurnakannya dalam jiwa asalnya. Xuan Luo berdiri di depan Wang Lin. Dia menatap Wang Lin dengan dalam dan kemudian tiba-tiba tersenyum. Pada saat ini, ketakutan di hati penguasa mencapai batasnya. Dia menyerah untuk membunuh Wang Lin dan mundur tanpa ragu-ragu. Dia sangat ketakutan, dan pikirannya berdengung. Dia sangat pintar dan licik, tapi dia tidak pernah menyangka Xuan Luo ada di sini. Dia yakin kakak majikannya telah menemukan tempat ini. Memikirkan betapa menakutkannya kakak laki-laki majikannya, penguasa bermandikan keringat dingin. Dia hampir kehilangan akalnya. Saat dia mulai mundur, ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin. Dia berdiri dan maju selangkah. Gemuruh menggelegar bergema saat dia mengejar penguasa. Saat itu, kamu mencoba membunuhku dengan bencana hidup dan mati. Hari ini, aku akan memberimu bencana hidup dan mati juga. Tuo Shen, kamu sudah sampai. Apakah kamu ingin melawanku atau membantuku melawan orang ini? Suara Wang Lin bergema saat dia mengejar. Saat suaranya bergema, tawa bergema di seluruh dunia. Dunia terdistorsi di belakang penguasa dan sesosok raksasa muncul. Tubuhnya setengah telanjang dan mengeluarkan aura kuno. Itu juga mengeluarkan aura arogan. Itu adalah Tuo Shen. Ketika tubuhnya muncul, tangan kanannya membentuk segel dan meninju ke arah penguasa. Dengan pukulan ini, dunia bergemuruh. Seolah-olah pukulan ini telah menyerap seluruh kekuatan di sini, dan mendarat di tubuh penguasa. Sang penguasa tiba-tiba berbalik. Tangannya membentuk segel dan sinar matahari mengelilingi tubuhnya. Dia tampak berubah menjadi matahari ketika dia bertabrakan dengan pukulan itu. Gemuruh menggelegar bergema. Sang penguasa mengeluarkan erangan teredam dan mundur beberapa langkah. Tubuh Tuo Shen juga bergetar, dan dia mundur sejauh 1000 kaki. Dia mengungkapkan senyuman yang tajam. Memuaskan. Wang Lin, jangan bertarung dengan mantra seperti benda langit ini, klan kita harus bertarung dengan tubuh kita yang kuat. Hancurkan dunia dan lawan para dewa. Saat Tuo Shen berbicara, suara letupan bergema dari tubuhnya. Tubuhnya melebar hingga setinggi lebih dari puluhan ribu kaki, tapi dia tidak berhenti, dia terus berkembang. Segera, dewa kuno raksasa setinggi ratusan ribu kaki muncul di lapisan kedua hingga terakhir makam kuno. Mata Wang Lin menyipit dan dia menunjukkan senyuman. Gemuruh datang dari tubuhnya, dan untuk pertama kalinya, dia melebarkan tubuhnya sepenuhnya. Tubuh Wang Lin langsung tumbuh hingga ukurannya sama dengan Tuo Shen.
Dari jauh, kedua raksasa itu tampak seperti dua gunung yang menutup jalan penguasa. Pada saat yang sama, mata Yun Yifeng bersinar. Dia tahu bahwa Xuan Luo yang misterius ada di sekitar, jadi dia bergerak dengan tegas. Tangannya membentuk segel dan tangan kanannya menunjuk ke langit. Ada kilatan cahaya ungu, dan cahaya ungu itu langsung membentuk monyet ungu. Monyet itu memperlihatkan tatapan ganas saat ia menerkam ke arah penguasa. Wang Lin tidak memiliki peluang gagal di inti gua. Rencanaku tidak akan salah. Ada juga selir ketiga, Tang San. Dia mengatupkan giginya dan manik emas di pergelangan tangannya bersinar. Pintu emas muncul dan saling tumpang tindih. 7 pintu emas menyatu menjadi satu. Cahaya keemasan bersinar saat pintu itu berubah menjadi naga emas yang bergegas menuju penguasa. Mereka berempat menyerang pada saat yang sama, dan kekuatan mereka luar biasa. Wang Lin dan Tuo Shen masing-masing mengepalkan tangan, dan pukulan mereka hancur seperti dua meteor raksasa. Wajah penguasa sangat pucat dan dia tidak punya keinginan untuk berperang. Dia benar-benar terguncang oleh apa yang terjadi pada cetakan emas itu. Dia curiga kakak majikannya bersembunyi di sekitar sini. Pikiran ini membuatnya gemetar dan membuatnya tidak mungkin menggunakan kekuatan penuhnya. Satu-satunya pemikiran dalam benaknya adalah melarikan diri. Saat tinju Wang Lin dan Tuo Shen turun, penguasa mengeluarkan suara gemuruh seolah ingin melepaskan semua rasa takut di tubuhnya. Dia menggerakkan tangannya seolah-olah sedang menahan 2 kali lari dan bertabrakan dengan pukulan Wang Lin dan Tuo Shen. Gemuruh menggelegar bergema di seluruh dunia. Lengan Tuo Shen gemetar dan dia mundur beberapa langkah. Wang Lin juga gemetar dan mundur beberapa langkah. Pada saat yang sama, mantra Yun Yifeng yang membentuk monyet tiba, dan menerkam penguasa. Itu berubah menjadi gas ungu dan memasuki tubuh penguasa. Bayangan seekor monyet muncul di antara alis penguasa. Sang penguasa gemetar. Serangan Wang Lin dan Tuo Shen telah menyebabkan darahnya mendidih. Kemudian mantra Yun Yifeng dari benua astral abadi membuatnya terasa seperti tubuhnya terkoyak. Kemudian naga emas Tang San menabrak tubuh penguasa. Penguasa berbalik dan menghancurkan naga emas itu dengan tangan kanannya. Saat naga emas itu roboh, penguasa mengeluarkan seteguk darah untuk pertama kalinya. Ekspresinya menjadi redup dan ketakutan di matanya menjadi semakin kuat. Kekuatan Dewa Kuno Wang Lin dan Tuo Shen adalah sesuatu yang ditakuti oleh penguasa. Namun, perbedaan antara tingkat budidaya mereka terlalu besar. Meskipun sulit untuk dihadapi, mereka juga telah membayar mahal untuk melukainya secara serius. Yang paling dia takuti adalah apa yang terjadi pada cetakan emas itu. Dia merasa ada sepasang mata kelima yang dengan tenang menatapnya. Perasaan ini sangat kuat dan hampir membuatnya gila. Dia juga merasakan aura Dao Master Blue Dream mendekat. Jika Blue Dream tiba, dia akan berada dalam bahaya. Setelah batuk darah, mata penguasa menjadi merah. Dia tiba-tiba mendongak dan riak bergema di bawah kakinya saat dia mencoba untuk pergi. Namun, pada saat ini, tangan kanan Wang Lin meraih ke arah kekosongan dan dia membuka halaman penyimpanannya. Selusin daun kuno terbang keluar. Saat cahaya hantu berkedip-kedip, selusin daun kuno ini bergegas menuju penguasa dan menutup jalan mundurnya. Ketika penguasa disegel, ada kilatan pembunuhan di mata Wang Lin dan dia berjalan maju. Dia mengangkat tangannya untuk menggunakan mantra terkuatnya, Heaven Reaping. Dunia terkoyak dan keretakan itu terbang menuju penguasa.
Keretakan menutup diri pada Sovereign dalam sekejap. Penguasa membentuk segel dan membanting tangannya ke arah celah. Pada saat yang sama, tubuh Tuosen bergerak dan bayangan yang tumpang tindih muncul. Dalam sekejap, aura arogan di sekelilingnya menghilang dan digantikan oleh ketenangan dan kemantapan. Seolah-olah dia telah menjadi orang lain, seolah-olah dia telah menjadi Tusi yang telah bangkit. Lebih tepatnya, orang yang muncul adalah Tusi. Dia mengangkat tangan kanannya dan meraih kehampaan. Gemuruh menggelegar bergema dan tombak raksasa muncul di tangannya. Meraih tombaknya, dia menikam ke arah penguasa. Yun Yifeng dan Tang San menyerang sekali lagi. Mereka semua menggunakan mantra terkuat mereka. Gemuruh menggelegar bergema. Yun Yifeng batuk darah dan terjatuh ke tanah. Darah mulai mengalir dari sudut mulut Tang San. Dia terhuyung mundur lebih dari 10.000 kaki, terlihat sangat lemah. Tombak Tusi ditangkap oleh penguasa. Ekspresi penguasa sangat tajam saat telapak tangan kanannya menghantam Tusi. Tubuh Tusi gemetar dan dia mundur 1000 kaki, tapi dia tidak terluka. Setelah mendorong kembali Tusi, penguasa berbalik. Pada saat ini, celah Heaven Reaping menutup dan berjarak kurang dari 10 kaki. Rambut penguasa berantakan dan dia menggigit lidahnya tanpa ragu untuk mengeluarkan sebagian darah esensinya. Darah ini berwarna emas, dan menembus celah menuju Wang Lin. Jika Wang Lin terkena darah ini, dia akan berada dalam bahaya. Di saat kritis, Wang Lin masih tenang. Saat darahnya menutup, Wang Lin mengucapkan satu kata. Berhenti. Hentikan langit, hentikan bumi, hentikan semua hukum. Darah berhenti sejenak di hadapan Wang Lin, dan dia dengan tenang menghindarinya. Dia melambaikan tangannya dan pedang darah itu terbang keluar. Namun, pada saat ini, pantulan terjadi di tubuhnya. Dia menahan pantulan, tapi wajahnya menjadi sedikit pucat. Sesaat kemudian, mantra stop berhenti bekerja dan darah menyembur melewati Wang Lin, mendarat di tanah. Suara mendesis datang dari dalam tanah, dan bagian bumi itu mulai tenggelam. Pedang darah itu berkilat dan erangan teredam datang dari penguasa. Pedang darah itu terlalu cepat dan melesat ke arah penguasa saat dia memuntahkan darahnya. Pedang itu menembus bahu kanan penguasa. Darah segar menyembur keluar, dan mata penguasa menjadi merah. Dia mengangkat tangan kirinya dan menunjuk ke langit. Kalian semua mendekati kematian. Memancing bulan di sumur. Mantra Dao penguasa. Memanfaatkan bumi sebagai sumur yang memantulkan segala sesuatu di langit. Kemudian ekstrak jiwa melalui refleksi dan bunuh. Wang Lin telah melihat mantra ini beberapa kali, dan setiap kali, itu sangat mengejutkannya. Bab 1774, Jiwa Penguasa. Saat penguasa berbicara, riak-riak muncul di bumi lapisan kedua hingga terakhir makam kuno, dan langsung berubah menjadi seperti air. Sosok Wang Lin dan teman-temannya muncul di atas air. Seolah-olah mereka ditenggelamkan oleh air di dalam sumur. Kecuali jika benar-benar diperlukan, Wang Lin tidak akan melawan penguasa. Musuh-musuhnya adalah Daois 7 warna dan hantu tua Zan, menambahkan penguasa akan membuatnya menjadi sangat sulit. Meskipun dia tidak ingin bertarung, tujuan penguasa adalah membunuh Wang Lin. Oleh karena itu, Wang Lin terpaksa bertarung. Wang Lin juga mendapat keuntungan besar. Yun Yifeng, Tang San, dan Tuo Shen telah membantunya melukai penguasa secara serius. Ditambah dengan deduksi Wang Lin sebelumnya, dia mampu memberikan pukulan serius pada pikiran penguasa.
Berdasarkan berbagai kondisi, situasi sempurna untuk membunuh penguasa telah muncul. Yang paling penting adalah orang ketiga yang dirasakan Wang Lin setelah Tuo Shen dan penguasa. Orang ketiga ini adalah Dao Master Blue Dream. Wang Lin hanya tidak percaya bahwa mereka tidak bisa menyegel penguasa dengan mereka berlima. Pada saat ini, penguasa memancing bulan di sumur muncul. Mata merahnya dipenuhi niat membunuh. Dia tidak ingin melarikan diri lagi, karena dia jelas merasakan Dao Master Blue Dream telah tiba. Jadi bagaimana jika Blue Dream ada di sini? Jika kalian ingin membunuhku, kalian semua harus membayar harganya. Selain itu, waktu terbatas, hantu tua Zan akan segera tiba. Mereka tidak akan bisa membunuhku sebelum hantu tua Zan tiba. Bumi yang telah berubah menjadi sumur mencerminkan sosok Wang Lin dan teman-temannya. Lalu kilatan cahaya biru muncul. Cahaya biru ini menyebar ke seluruh sumur dan langit. Di kejauhan, Dao Master Blue Dream berjalan keluar. Mata Wang Lin bersinar. Ketika Dao Master Blue Dream tiba, dia mengirimkan pesan dewa. Senior Blue Dream, bisakah kamu menyegel Sovereign selama 3 napas? Blue Dream mendekat dan mengangguk. Dia melambaikan lengan bajunya dan bumi yang berubah menjadi sumur bergetar. Bumi runtuh dan sumur hancur. Cahaya biru memasuki sumur yang runtuh dan terbang ke udara sambil melambaikan tangannya. Itu berubah menjadi tirai biru yang menyelimuti dunia. Saya bisa melakukan 3 napas. Saat Dao Master Blue Dream berbicara, dia berjalan menuju cahaya biru. Saat ini, cahaya biru di sekitarnya melesat ke arah penguasa. 3 sinar cahaya biru terbang menuju Yun Yifeng dan Tang San, menarik mereka ke dalam cahaya biru. Sinar cahaya terakhir menyelimuti Tuo Shen dan juga menariknya ke dalam cahaya biru. Keempatnya menyatu dengan cahaya biru. Saat mereka menghilang ke dalam cahaya biru, mereka berubah menjadi 4 rune dan terbang menuju penguasa. Ekspresi penguasa berubah. Ini semua terjadi dalam sekejap, keempat rune itu terbang menuju Sovereign sesaat setelah Blue Dream muncul. Penguasa tidak dapat menghindari hal ini. Bagaimanapun, ini dibentuk oleh budidaya penuh Blue Dream. Meskipun dia belum memasuki Arcane Tribulan, dia bisa bertarung melawan para penggarap Arcane Tribulan. Dengan dia sebagai pemimpin, dan bantuan 3 lainnya, keempat rune ini menerobos semua penghalang dan mendarat di tubuh penguasa. Saat keempat rune mendarat, penguasa terhuyung dan dikelilingi oleh cahaya biru yang menyegel seluruh tubuhnya. Meskipun gerakannya tersegel, dia masih memiliki kekuatan yang besar. Saat cahaya biru mengelilinginya, cahaya keemasan menutupi tubuhnya. Dari kejauhan, penguasa tampak sepenuhnya keemasan. Perisai emas ini dapat melindunginya dari cedera serius selama beberapa tarikan napas setelah dia disegel. Nafas pertama dari 3 napas. Wang Lin tidak ragu-ragu. Saat penguasa disegel oleh cahaya biru, dia berjalan maju dan muncul di hadapan penguasa. Dia mengangkat tangan kanannya dan layar hantu muncul. Jari Wang Lin menembus cahaya biru dan mendarat di antara alis penguasa. Mimpi Dao. Saat suara Wang Lin bergema, nafas kedua tiba. Mimpi Dao dan wajah hantu menyatu dan bergegas menuju penguasa. Mereka tidak melukai penguasa sama sekali tetapi menyatu dengan jiwanya. Meminjam mimpi Dao, Wang Lin memasuki ingatan penguasa, dan sebuah koneksi terbentuk. Wang Lin tidak mencoba mengubah ingatan penguasa tetapi menunjuk ke gunung yang dikelilingi kabut hitam. Aku mengorbankan jiwa ini untuk Yi Si.
Wang Lin tahu bahwa dia bukan tandingan penguasa, tapi dia bisa meminjam pisau untuk membunuh, dan pisau itu adalah Yixi. Saat kata-katanya bergema, napas ketiga pun tiba. Kabut di sekitar gunung bergolak dan mengeluarkan suara gemuruh yang menggemparkan surga. Pada saat yang sama, jiwa penguasa mulai menghilang dari tubuhnya dengan cepat seolah sedang dilahap. Mata penguasa berkaca-kaca dan dia mengeluarkan raungan keras saat tubuhnya bergetar. 3 napas berlalu dan 4 segel di tubuhnya segera menghilang. Ketika keempat segel menghilang, Dao Master Blue Dream, Yun Yifeng, Tang San, dan Tuo Shen muncul dari cahaya biru di sekitarnya. Jeritan menyedihkan bergema saat penguasa melarikan diri dari segel Dao Master Blue Dream. Dia memegangi kepalanya saat dia mundur dengan cepat. Tangisan menyedihkan itu mengguncang hati orang-orang. Jiwa penguasa dengan cepat menghilang dan dikorbankan. Ketika Dao Master Blue Dream dan rekan-rekannya melihat ini, pupil mereka menyusut. Mereka kaget. Wang Lin batuk darah dan mundur lebih dari 1000 kaki. Dia memandang penguasa, yang berteriak di langit, dan matanya menunjukkan tatapan yang kejam dan dingin. Pada saat ini, mata penguasa memerah. Rasa sakit yang luar biasa membuatnya gila saat dia melihat ke arah Wang Lin dan menuduhnya seolah-olah dia sudah gila. Kaulah yang membuatku sangat menderita. Aku akan membunuhmu, Sovereign meraung sambil menyerbu ke arah Wang Lin. Kesadarannya kabur, dan satu-satunya pikiran di benaknya adalah membunuh Wang Lin. Boneka Yixi, aku telah mengorbankan cukup banyak jiwa. Aku memanggilmu. Wang Lin mundur tanpa menyeka darah dari sudut mulutnya. Saat penguasa mendekat, tangan Wang Lin membentuk segel dan dia mengeluarkan suara gemuruh. Saat kata-katanya bergema, gunung di kejauhan runtuh dan kabut menyerbu menuju Wang Lin. Itu sangat cepat, langsung menyelimuti Wang Lin. Itu bahkan menyelubungi penguasa yang telah menuntutnya. Itu menutupi pandangan semua orang, lalu 2 raungan datang dari dalam kabut. Salah satunya dari yang berdaulat, itu dipenuhi dengan rasa sakit yang tak ada habisnya. Yang lainnya dipenuhi dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Raungan itu terus bergema di dalam kabut hitam. Selain orang-orang di dalam kabut, tidak ada yang tahu apa yang terjadi di dalam. Mereka hanya bisa mendengar auman penguasa yang semakin menyedihkan. Sesaat kemudian, kabut bergolak hebat dan penguasa diusir. Dia mendarat di tanah dengan mata tertutup, dan dia tidak bergerak. Blue Dream dan teman-temannya dengan hati-hati melihat kabut hitam di sekitar Wang Lin. Mereka melihat kabut perlahan mengembun untuk menampakkan Wang Lin. Kabut ini masih berkumpul. Itu tidak berkumpul di Wang Lin tapi di sebelah kanannya. Ada bayangan jongkok di sana. Ketika semua kabut mengembun, bayangan itu menjadi jelas bagi semua orang. Wajah Tang San langsung memucat dan dia segera mundur beberapa langkah. Bahkan Yun Yifeng tersentak, matanya dipenuhi ketakutan. Dao Master Blue Dream dan Tuo Shen lebih baik, tetapi hati mereka bergetar saat melihat bayangan. Itu adalah kurcaci dengan kulit ungu. Dia telanjang saat dia berjongkok di sana. Tidak ada rambut di kepalanya dan tubuhnya sangat kurus. Lidahnya menjulur 7 kaki dan menggantung di sana, bergoyang. Matanya gelap, tampak seolah-olah bisa menyerap cahaya di sekelilingnya, membuat sosoknya sedikit terdistorsi. Keganasan yang tak terlukiskan menyebar dari tubuhnya. Boneka ini seperti hantu jahat yang keluar dari neraka. Meski hanya berjongkok di sana, hal itu memberikan tekanan besar pada hati semua orang.
Lingkungan sekitar sunyi. Hanya nafas kurcaci yang mirip iblis yang terdengar. Wang Lin terlihat tenang, tapi hatinya juga kaget. Di dalam kabut, dia telah melihat pertarungan gila boneka Yi Si melawan penguasa. Butuh waktu lama bagi Wang Lin untuk menekan getaran di hatinya. Dia tahu bahwa hubungannya dengan boneka itu tidak kuat, dan sulit mengendalikannya. Jika dia ingin kendali penuh, dia harus terus membunuh dan mengorbankan jiwa untuk itu. Benda ini agak berbeda dari ingatan jiwa ketiga. Menurut ingatan, setelah muncul, benda itu seharusnya memiliki kekuatan puncak kultivator Void Tribulan tahap awal yang telah melewati ke-9 Arcane Tribulan. Namun, meskipun bonekanya masih sangat kuat, ia tidak dapat mencapai kekuatan seorang penggarap Void Tribulan yang sebenarnya. Itu sama dengan seseorang yang telah melewati beberapa Arcane Tribulan, meskipun Wang Lin memiliki keraguan di dalam hatinya, dia tidak dapat menemukan jawabannya. Di kejauhan, Xuan Luo telah melihat boneka Yi Si sejak kemunculannya. Dia mengenali apa itu. Saya sudah merasakan aura sebelumnya. Itu memang roh boneka, dan telah berubah 2 kali. Penguasa surgawi 7 warna ini memang kejam. Xuan Luo menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan berjalan menuju penguasa yang tidak sadarkan diri. Kurcaci itu diam-diam mengikuti. Tubuhnya berubah antara jasmani dan kabut. Wang Lin memandang Sovereign yang tidak sadarkan diri dan merasa rumit. Yang berdaulat, setelah sekian lama, Wang Lin melambaikan lengan bajunya dan memasukkan penguasa ke dalam ruang penyimpanannya. Kamu masih memiliki separuh jiwamu yang tersisa, tapi aku tidak akan membunuhmu. Anda pernah menjadi budak orang gila itu. Aku akan membiarkan dia menentukan nasibmu begitu dia bangun. Bab 1775, Warisan Makam Kuno. Wang Lin tidak merasakan kegembiraan dalam mengambil jiwa penguasa. Sebaliknya, dia merasa agak sedih. Wang Lin telah mendengar nama penguasa ketika dia baru berada di langkah kedua dan kemudian, begitu dia pergi ke sistem bintang kuno, mereka telah bertemu berkali-kali. Orang ini bisa dianggap sebagai pemimpin suatu generasi, namun hidupnya menyedihkan. Dia hanyalah budak dari orang gila itu. Kemudian, setelah orang gila itu hilang, dia terpaksa memuja Sang Daois 7 warna sebagai gurunya dan mendengarkan perintah Daois 7 warna. Sekarang separuh jiwanya diambil oleh Wang Lin dan telah jatuh ke dalam kondisi seperti itu. Semua ini sangat mirip dengan bagaimana penguasa mengumpulkan para penggarap langkah ketiga dari alam luar untuk menyerang penguasa alam tersegel sampai penguasa alam tertutup hanyalah sepotong jiwa di dalam manik penentang surga. Itu seperti siklus reinkarnasi. Pembunuhnya telah terbunuh. Wang Lin menghela nafas dan menggenggam tangannya pada Dao Master Blue Dream dan teman-temannya. Terima kasih banyak untuk ini. Tatapan Dao Master Blue Dream menyapu kurcaci itu dan menatap Wang Lin. Dia perlahan berkata, saya tidak bisa banyak membantu Anda, tapi apapun yang terjadi, saya akan melakukan yang terbaik. Ini adalah janjiku padamu. Nada suaranya pada 2 kata terakhir cukup berat. Tusi atau Tuosen kembali ke ukuran orang normal dan dengan tenang berkata, Anda telah mengembalikan warisan saya kepada saya dan membiarkan teknik ilahi transformasi tinta mengalir saya menjadi lengkap. Aku akan membantumu membalas budi. Wang Lin tidak tahu apakah orang itu adalah Tuosen atau Tusi, tapi dia samar-samar mengerti apa yang terjadi pada orang ini. Adapun Yun Yifeng,
Dia tersenyum pahit dan tidak menanggapi ucapan terima kasih Wang Lin. Dia telah kalah jadi dia harus mendengarkan perintah Wang Lin. Dia masih memiliki keberanian, jadi meskipun tidak ada lagi darah sumpah, dia tidak akan menarik kembali perkataannya. Wang Lin memandang selir ketiga, Tang San, dan dengan lembut berkata, "Saya membantu Anda meninggalkan tempat ini dan Anda membantu saya melawan penguasa, sehingga hutang Anda terhapuskan. Anda tidak perlu memikirkan masalah ini lagi di masa depan." Tang San diam-diam merenung sejenak dan mengangguk. Di kejauhan, gunung tempat asal boneka Yi Si runtuh dan memperlihatkan sebuah lubang. Sepotong aura Dao kuno menyebar. Ini adalah pintu masuk ke lapisan terakhir. Begitu Wang Lin masuk, dia bisa mencapai tempat di mana hati Ye Mo berada. Namun, pada saat ini, riak bergema di langit. Di kejauhan, beberapa sinar cahaya mendekat dan perasaan ilahi yang kuat menyebar. Perubahan ini menarik perhatian Wang Lin. Dia menatap ke langit dan ekspresinya perlahan menjadi suram. Hantu tua Zan telah menyusul. Kamu bisa turun. Orang tua ini telah berjanji untuk membantumu, jadi aku akan terus melakukannya. Dao Master Blue Dream menghela nafas dan cahaya biru menyebar ke seluruh tubuhnya. Dia melihat ke langit dengan niat bertarung di matanya. Tuo Sen diam-diam merenung dan memandang Wang Lin. Dia tidak berbicara, tapi suara letupan bergema di dalam tubuhnya. Dia mendongak dan mengepalkan tangannya. Paman Ma juga akan bertindak dan membantumu menunda cukup lama. Yun Yifeng mengungkapkan senyuman pahit saat dia mengeluarkan segenggam besar pil untuk dimakan. Dia melambaikan tangan kanannya dan tubuhnya memancarkan cahaya 5 elemen. Baju zirah perlahan mulai muncul. Tang San melambaikan tangan kanannya tanpa berbicara. 7 pintu emas muncul di sekeliling semua orang di sini. Dia menarik napas dalam-dalam dan menatap ke langit. Wang Lin membuka mulutnya, tapi dia tidak tahu harus berkata apa. Dia tidak bisa mengendalikan boneka Yi Si kecuali dia ada di sini, dan boneka itu harus mengikutinya. Oleh karena itu, jika dia tidak ada di sini, boneka Yi Si tidak akan berpengaruh. Wang Lin membungkuk dalam-dalam pada semua orang. Dia tahu ini bukan waktunya untuk berkata-kata. Dia harus mendapatkan warisan terakhir Ye Mo selain mata kirinya. Lalu tinggalkan bunga keempat ini dan temukan pintu sebenarnya di bunga kelima. Namun, syaratnya adalah hal itu harus dilakukan sebelum hantu tua Zan menyusul, tapi dia sudah mendekat. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan tidak lagi ragu-ragu. Dia menyerbu menuju gunung yang runtuh. Setelah dia menghilang, langit bergemuruh dan sosok hantu tua Zan muncul di udara. Cahaya 7 warna mengelilingi tubuhnya. Ini karena dia telah melahap 7 Daois berwarna. Meskipun kedua jiwa itu belum menyatu, manfaatnya sangat besar. Ini memungkinkan dia untuk menggunakan lebih banyak lagi budidayanya. Dia juga berbeda dari 7 warna Daois. Dia adalah jiwa penguasa langit 7 warna dan hantu tua Zan. Hantu tua Zan sudah memiliki tingkat kultivasi yang tinggi, lalu ia memperoleh Dao penguasa surgawi 7 warna. Kini, setelah ia melahap sang Daois 7 warna, tingkat kultivasinya sangat dekat dengan penguasa surgawi 7 warna di masa lalu. Kalian semua semut, enyahlah orang tua ini. Suara hantu tua Zan bergemuruh dan menyebar ke seluruh lapisan. Bumi runtuh dan langit terbelah. Di lapisan terakhir makam kuno, Wang Lin muncul. Saat dia muncul, samar-samar dia mendengar suara detak jantung.
Suara ini memasuki pikirannya tetapi tidak menyebabkan jantungnya berdetak kencang. Sebaliknya, hal itu menyebabkan jantungnya menjadi kacau, seolah ada dua detak berbeda yang bergema di telinganya. Mata Wang Lin berbinar saat dia melihat sekeliling. Lapisan terakhir ini tidak memiliki bumi atau langit. Yang ada hanya benda mirip pembuluh darah yang tebalnya ribuan kaki. Setiap kali dia mendengar detak jantung itu, semua pembuluh darah ini akan bergerak. Dalam pengertian ilahi Wang Lin, dia dengan jelas melihat jantung raksasa tempat semua pembuluh darah terhubung. Setiap kali jantungnya berdetak, Wang Lin merasakan tusukan nyeri di dadanya. Sepertinya hatinya akan runtuh. Segala sesuatu di sini agak berbeda dari apa yang dia lihat saat pertama kali memperoleh warisan, tetapi gambaran umumnya sama. Lagi pula, saat itu, dia hanya melihat sekilas tempat ini, dan ini adalah pertama kalinya dia memasuki tempat ini. Wang Lin tahu waktu adalah hal yang paling penting. Dia tidak tahu berapa lama Blue Dream dan teman-temannya di atas dapat menunda Old Ghost Sun. Setiap napas yang dia tunda bisa berarti hantu tua Sun menyusulnya. Saat ini, dia tidak bisa mengamati dengan cermat di belakangnya, dia harus bergerak maju perlahan. Dia melakukan perjalanan dengan kecepatan tercepat saat dia bergerak di antara pembuluh darah. Untungnya, tidak ada binatang buas di sini. Wang Lin tidak menemui hambatan apapun saat ia melintasi jarak yang tak berujung. Namun, jantungnya sepertinya bisa mendeteksi kedatangan Wang Lin, dan jantungnya berdetak lebih cepat. Detak jantungnya tidak sinkron dengan detak jantung Wang Lin sendiri. Hal ini menyebabkan wajah Wang Lin menjadi pucat dan menimbulkan rasa sakit yang tak tertahankan di dadanya. Semakin dekat dia ke hati, semakin kuat perasaannya. Pada akhirnya, detak jantungnya seperti gemuruh guntur. Suaranya seperti jarum yang menembus jantung Wang Lin. Kata-kata tidak bisa menggambarkan rasa sakitnya. Namun, perubahan aneh ini tidak berpengaruh pada boneka Yi Si yang mengikuti Wang Lin. Lidahnya masih panjang, dan tatapannya menjadi lebih intens. Ada rasa jengkel yang muncul darinya. Meskipun rasa sakitnya sangat hebat, Wang Lin tidak berhenti sama sekali, dia bergerak seperti angin. Rasa sakitnya hampir mencapai titik membuatnya gila ketika dia tiba di tengah lapisan ini. Dia melihat jantung raksasa itu dan melihat pembuluh darah yang tak terhitung jumlahnya terhubung dengannya, memanjang ke segala arah. Pembuluh darah bergerak seiring dengan detak jantung. Setibanya di sini, detak jantung Wang Lin menjadi semakin tidak selaras dengan jantung raksasa itu. Dia batuk seteguk darah. Ini pertanda jantungnya akan meledak. Di dalam tubuh Wang Lin, semua pembuluh darah bengkak dan aliran darahnya terkadang cepat dan terkadang lambat. Seiring dengan detak jantungnya yang tidak menentu, ini semua adalah tanda bahwa jantungnya akan meledak. Ini bukanlah mantra, kemampuan, atau mantra Dao, hanya saja detak jantung ini sangat mematikan. Bahkan tubuh Dao kuno Wang Lin tidak dapat menahannya kecuali dia tidak punya hati. Wajah Wang Lin pucat pasi dan tangan kanannya mengepal dadanya. Dia bisa merasakan detak jantungnya yang tidak menentu, dan getarannya bahkan menyebabkan tangannya gemetar. Wang Lin terhuyung saat dia mengatupkan giginya dan meraung. Dia batuk darah dan tiba di sebelah jantungnya yang sakit. Tubuhnya bergerak mengikuti detak jantungnya. Wang Lin menekan rasa sakit dan duduk di atas jantung. Dia menutup matanya dan memfokuskan pikirannya pada hatinya. Ye Mo, aku telah mewarisi jiwa asalmu, garis keturunanmu,
dan lenganmu. Saya di sini untuk mewarisi hati Anda agar warisan ini lengkap. Jika kamu setuju, hentikan detak jantung yang tidak teratur ini dan detak jantungmu selaras denganku. Perasaan ilahi Wang Lin menyebar ke dalam hati. Namun, saat kesadaran ilahinya menyebar, jantungnya mulai berdetak lebih cepat dan lebih kencang. Ia sama sekali tidak ingin sinkron dengan Wang Lin, dan itu menghasilkan kekuatan penolakan yang kuat. Saya telah melalui sebagian besar dari 3 cobaan 7 bencana dan mendapatkan persetujuan dari leluhur kuno. Saya telah memperoleh lebih dari separuh warisan Anda, dan sekarang hanya hati yang tersisa. Aku tahu kamu tidak mau, tapi kamu sudah mati. Kau sudah mati, jadi berikan padaku warisanmu dan aku akan memenuhi permintaan terakhirmu. Aku akan menjaga kerabatmu di benua astral abadi dan menjaga mereka tetap aman. Kamu bertarung melawan penguasa surgawi 7 warna dan kalah. Aku, Wang Lin, akan bertarung melawan jiwa penguasa surgawi 7 warna. Menang atau kalah, aku akan melanjutkan pertarungan itu sejak saat itu. Jantung di bawah Wang Lin tiba-tiba berhenti dan menunjukkan tanda-tanda menjadi tenang. Namun, perlahan-lahan mulai berdetak kencang sekali lagi. Pada saat yang sama, pesan perasaan ilahi yang menyedihkan yang dipenuhi dengan kebencian yang mengerikan mengalir ke dalam pikiran Wang Lin. Kembalikan mata kiriku padaku. Wang Lin tiba-tiba membuka matanya dan berkata, saya akan membantumu menemukan mata kirimu. Ini adalah janjiku padamu. Ketika dia mengatakan ini, jantung di bawahnya tidak lagi selaras dengan jantungnya. Ia memilih untuk mengalahkan secara sinkron dengan Wang Lin sebagai gantinya. Aura Dao kuno yang kuat tiba-tiba muncul dan mengalir ke tubuh Wang Lin saat detak jantungnya disinkronkan dengan detak jantungnya. Saat aura menyerbu Wang Lin, pakaiannya berkibar dengan cepat seolah-olah ada angin kencang yang menerpa dirinya. 8 bintang dewa kuno di antara alisnya berputar dengan cepat dan menunjukkan tanda-tanda pembentukan bintang ke-9. Bab 1776, Kelompok Melawan Hantu Tuasan. Aura kuat yang mengalir ke Wang Lin dari jantung di bawah bergemuruh di dalam tubuhnya seperti guntur. Itu menyapu dirinya dan membuatnya merasa seperti berada di dalam badai yang dahsyat. Bintang-bintang dari 3 klan berputar dengan cepat dan semuanya menunjukkan tanda-tanda mencapai 9 bintang. Detak jantung besar itu berdetak seiring dengan detak jantung Wang Lin. Wang Lin bahkan mempunyai ilusi bahwa hati raksasa ini adalah hatinya. Jantung raksasa itu mengikuti detak jantungnya sendiri. Perasaan ini menjadi semakin kuat. Pada akhirnya, Wang Lin tidak bisa mendengar apapun kecuali detak jantungnya. Suara ini membuat Wang Lin merasa sangat nyaman. Perasaan hangat itu pun menyebabkan rasa sakit yang menusuk di hatinya perlahan menghilang. Rasa pencerahan memasuki pikiran Wang Lin. Wawasan ini datang dari detak jantung. Di lapisan terakhir makam kuno, Wang Lin merasa jantungnya seperti ditusuk dan akan meledak. Wang Lin samar-samar memahami metode serangan ini, yang bukan mantra, kemampuan, atau dao, saat dia menenangkan diri. Untuk mempengaruhi detak jantung orang lain dengan detak jantungmu sendiri dan mengubah ritme detak jantung mereka hingga jantungnya hancur, atau membuat detak jantung mereka selaras dengan detak jantungmu untuk mengambil kendali dan kemudian memanipulasinya untuk menghasilkan kekuatan yang mematikan. Metode ini sangat berbeda untuk dipertahankan. Mungkin saya bisa meminjam wawasan ini untuk membuat mantra lain milik saya. Wang Lin membuka matanya,
matanya bersinar terang. Saat dia menyerap aura dari hati, dia menyimpulkan kelayakan ide ini. Detak jantungnya seperti suara, tapi suara ini membutuhkan bantuan untuk menyebar, asal gunturku bisa menghasilkan suara gemuruh yang keras dan mendapatkan efek serupa. Jika saya memadatkan esensi guntur di hati saya untuk membantu detak jantung saya menyebar dari tubuh, mata Wang Lin berbinar. Itu masih membutuhkan bantuan Dream Dao-ku. Suara detak jantungku dan Dream Dao akan masuk pada saat yang bersamaan. Ini akan menyebabkan ilusi muncul seiring perubahan detak jantung mereka, dan efek tertentu dapat dicapai. Mata Wang Lin menjadi lebih cerah. Jika digabungkan dengan api etiril milikku, maka begitu detak jantungnya menyebabkan iritasi di hati mereka, api etiril akan mampu membakar. Wang Lin menutup matanya dan terus menyimpulkan kemungkinannya. Boneka Yixi duduk di belakangnya, dan tatapannya menjadi semakin tajam. Ia mulai melolong tanpa sadar. Saat hati Wang Lin dan hati Yemo menyatu dan Wang Lin memahami mantra baru, lapisan kedua hingga terakhir dari makam kuno bergemuruh. Saat ini, pertempuran sengit sedang berlangsung. Ada ledakan menggelegar yang cukup keras hingga membuat dunia terasa seolah-olah sedang terkoyak. Hembusan angin melemparkan Tang Feng ke langit, dan dia jatuh ke bumi yang runtuh. Sejumlah besar debu beterbangan ke udara. Wajah Tang Feng pucat saat dia berjuang untuk bangun. Darah mengalir dari sudut mulutnya, jantungnya bergetar, dan dia terluka parah. Tidak jauh darinya, mata Yun Yifeng terpejam. Lukanya sangat serius. Ketika hantu tua Zan melambaikan tangannya, luka-lukanya meletus dan dia hampir mati. Ada juga Tuo Shen, yang dikelilingi oleh 3 kata, pertempuran, hitam dan sepenuhnya tersegel di dalamnya. Langit redup dan badai mengamuk. Ada beberapa tokoh di dalam dunia tertutup ini. Jenderal Kura-Kura Hitam dan Jenderal Burung Vermilion sedang bertarung melawan 2 pria paruh baya dari planet 5 elemen. Pertarungan mereka berkecamuk, dan sulit menentukan pemenangnya. Namun, dibandingkan dengan mereka, pertempuran sesungguhnya sedang berkecamuk di kejauhan. Disitulah hantu tua Zan berada, dan Dao Master Blue Dream serta lelaki tua bernama Ma bertarung melawan hantu tua Zan. Ekspresi Dao Master Blue Dream suram dan langkahnya agak goyah. Sebagian besar mantranya bersifat defensif, dan dia tidak bisa mendekati hantu tua Zan. Orang tua bernama Ma memiliki tatapan tak berdaya, tapi serangannya menyebabkan dunia bergetar. Dia harus bertindak, dia datang ke sini bersama para penggarap dari planet 5 elemen karena permintaan Xuan Luo. Jika dia tidak bertindak, dia mungkin membuat marah Xuan Luo, yang mengakibatkan dia tidak bisa meninggalkan dunia gua ini. Mata hantu tua Zan dipenuhi rasa dingin. Jika bukan karena keduanya menghalangi dia bisa memasuki lapisan terakhir dan membunuh Wang Lin untuk mendapatkan jiwa ketiga. Namun, keduanya sangat sulit untuk dihadapi. Mereka rela menderita luka untuk menghentikannya. Akibatnya, bahkan dia tidak bisa bergegas ke lapisan terakhir dalam waktu singkat. Saat ketiganya bertarung, lelaki tua bernama memundur beberapa langkah. Wajahnya sedikit pucat dan dia dengan cepat mengirimkan pesan perasaan ilahi. Rekan penggarap mimpi biru, saya akan menggunakan mantra yang kuat. Saat dia mengirimkan pesan akal ilahi, Dao Master Blue Dream melambaikan tangannya dan cahaya biru mengelilinginya saat dia menyerang Old Ghost Zan. Gemuruh menggelegar bergema saat hantu tua Zan melambaikan tangan kanannya. Kata, pertempuran, muncul dan berkembang pesat.
Kekuatan dahsyat menyebar, dan cahaya biru terdistorsi sebelum runtuh dengan cepat. Bahkan kunang-kunang pun berani bersaing dengan bulan yang cerah. Hantu tua Zan mendengus dingin dan melambaikan lengan bajunya saat dia menyerang lelaki tua bernama Ma. Dia tidak mengkhawatirkan Blue Dream. Lagi pula, Blue Dream belum melewati Arcane Tribulan. Orang tua bernama Ma itu tidak sama. Jika hantu tua Zan tidak ingin dilibatkan, dia harus melukai lelaki tua bernama Ma itu dengan serius. Orang tua bernama Ma mundur dan menunjuk ke langit. Dia hendak menggunakan mantra ketika dia melihat hantu tua Zan terbang melewati Blue Dream dan menuju ke arahnya. Ekspresinya langsung menjadi suram. Mimpi biru ini bahkan tidak bisa menghalanginya untuk sesaat. Namun, apakah itu dia atau hantu tua Zan, mereka telah meremehkan mimpi biru. Dia adalah salah satu dari 5 master sistem bintang kuno dan seseorang yang bahkan ditakuti oleh penguasa. Meskipun dia belum melalui Arcane Tribulan, dia punya metodenya sendiri. Pada saat ini, Dao Master Blue Dream menggigit ujung lidahnya dan memuntahkan darah. Darah esensi menyatu dengan cahaya biru yang runtuh dan membentuk sitar kuno. Sitar kuno mengeluarkan aura kuno seolah-olah sudah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Itu tidak terlihat dan telah disimpan di dalam darah Dao Master Blue Dream selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang setelah terungkap kepada dunia sekali lagi, ia mengungkapkan kekuatannya. Sitar kuno ini adalah harta paling kuat dan kartu as milik Dao Master Blue Dream. Inilah alasan sebenarnya penguasa takut pada Dao Master Blue Dream. Kecapi ini hanya digunakan sekali, selama pertempuran yang membuat Dao Master Blue Dream terkenal. Lagu dari sitar telah mengubur banyak sekali mayat. Meskipun dia belum melalui Arcane Tribulan manapun, upaya dan pengorbanan yang dia lakukan untuk menyempurnakan sitar ini bahkan lebih dari sekadar melewati Arcane Tribulan. Kecapi juga memiliki asal-muasal yang misterius. Rasanya seperti bukan milik dunia gua. Saat sitar kuno muncul, mata Blue Dream dipenuhi kesedihan. Dia merindukan istrinya. Meskipun istrinya berada dalam ruang penyimpanannya, dia tidak dapat memulihkannya. Sambil menghela nafas, Blue Dream duduk di belakang sitar dan dengan lembut memetik senarnya. Zeng, musik sitar bergema. Hantu tua Zan, yang berjalan melewati Blue Dream, tiba-tiba mundur 3 langkah ke samping dan menoleh. Saat dia menoleh, musik sitar berdesir. Suara sitar berasal dari Blue Dream dan menyelimuti hantu tua Zan, menutup jalan mundurnya. Mata lelaki tua bernama Ma itu menampakkan cahaya aneh. Dia melihat Dao Master Blue Dream dan pupil matanya menyu. Dia tidak mengenali sitar, tapi dia tahu itu luar biasa. Saat ini, dia tidak ragu-ragu dan menunjuk ke langit dengan tangan kanannya. 5 elemen emas surgawi. Padatkan, langit keemasan. Cahaya keemasan tak berujung memancar dari tubuh lelaki tua bernama Ma dan menyebar ke langit. Langit yang runtuh ditutupi oleh cahaya keemasan. Seperti 9 lagu dan 3 tanda. 5 elemen bumi surgawi. Padatkan, bumi hitam. Orang tua bernama Ma menunjuk ke bumi dengan tangan kirinya. Bumi bergemuruh dan menjadi hitam. Ini menyebar dengan gila-gilaan sampai semuanya berwarna hitam. Setelah menggunakan 2 mantra 5 elemen, lelaki tua bernama Ma itu sangat lelah. Dia tidak ingin menggunakan lebih banyak, dan tangan yang dia tunjuk ke langit dan bumi tiba-tiba bergerak. Pada saat ini,
Musik sitar Dao Master Blue Dream menjadi lebih intens dan dipenuhi dengan niat membunuh karena sepenuhnya menyegel Old Ghost Sun di dalamnya. Mata hantu tua Zan berbinar dan dia melambaikan tangan kanannya. Kata emas, pertempuran, muncul. Kata itu runtuh dan mengguncang segel di sekelilingnya. Musik sitar tiba-tiba menjadi lebih keras dan riak-riak bergema menahan runtuhnya kata pertempuran. Pada saat yang sama, mantra yang diucapkan oleh lelaki tua bernama Ma bergerak ke arah hantu tua San. Langit keemasan bergemuruh dan tangan emas mengulurkan tangan ke arah hantu tua San. Tak lama kemudian, sebuah tangan hitam keluar dari tanah hitam. Seperti tangan emas, perlahan-lahan mendekati Old Ghost Sun. Ada kilatan rasa dingin di mata hantu tua Sun, dan saat mantranya mendekat, dia menyentuh dahinya. Bayangan samar yang tampak seperti jiwa muncul di belakang hantu tua Sun. Bayangan itu mengenakan jubah yang menutupi seluruh bagian bawah matanya, hanya memperlihatkan sepasang mata suram dan rambut panjang. Ini adalah jiwa penguasa surgawi 7 warna yang telah terpisah dari tubuh hantu tua San. Jiwa yang mengenakan jubah membuka tangannya dan rambutnya berkibar. Tangannya bertabrakan dengan tangan emas dan hitam. Pada saat inilah aura Dao kuno menyebar dari pintu masuk ke lapisan terakhir. Suara detak jantung mulai bergema. Ini adalah detak jantung Wang Lin. Alhamdulillahi jazakumullahu khoiro. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.